Ya, ayo siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf diganggu waktunya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Titi Fatimah, mahasiswa semester 6 di Universitas Pelita Bangsa, jurusan PGSD. Tadinya saya di sini ingin meminta izin kepada Ibu untuk berkenan menjadi narasumber saya untuk menyelesaikan tugas saya dalam mata kuliah pengenalan lapangan sekolah untuk bisa lebih memahami tentang struktur organisasi dan tata tertib di Sekolah SD Mekar Mukti 05. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan itu tentang struktur organisasi. Apakah bagaimana struktur di organisasi di sekolah ini? Ya, struktur organisasi ya? Iya Bu. Satu-satu atau gimana nih? Kenapa? Satu-satu jawabnya atau langsung pertanyaannya? Satu-satu aja nggak apa-apa. Oh ya oke. Perkenalkan dulu mungkin ya. Iya Bu. Ya. Perkenalkan, nama Ibu yaitu Aci Mintarsi SPD, guru kelas 5. Ya mudah-mudahan bisa membantu untuk menjawab pembelajaran yang sedang diemban sama Titin ya. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana apa tadi? Struktur organisasi di sekolah. Iya, di sekolah ya. Iya. Sekarang pergi ke pengertiannya dulu ya. Apa sih struktur organisasi sekolah itu? Suatu bentuk yang berupa urutan atau daftar yang berfungsi sebagai suatu upaya dalam menjelaskan tugas dan fungsi ya dari setiap komponen penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan tugas dan fungsi dari setiap komponen. Pada struktur tersebut kita dapat melihat mengenai kepemimpinan, siapa yang menjadi pemimpin dan siapa saja yang dipimpin. Ya, adapun struktur organisasi di sekolah kami ya SDN Mekar Mukti 05 yaitu pertama urutannya itu kepala sekolah, yang keduanya di bawahnya lagi itu wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum, ada urusan kesiswaan, ada bidang humas, hubungan masyarakat, terus bidang urusan sarana dan prasarana. Ada juga yang ketiganya itu guru mata pelajaran, terus keempat guru kelas, kelima guru BK, atau yang terakhir yaitu tata usaha. Dan ke bawahnya lagi yaitu siswa. Di sampingnya penjaga sekolah, dan selanjutnya masyarakat seperti itu. Apalagi? Pertanyaan selanjutnya, apakah di setiap tahunnya terjadi perubahan struktur organisasi di sekolah? Oh, itu tergantung ya, tergantung dengan rotasi guru kelas. Ya misalnya kepala sekolah mengadakan rapat nih, besok mau tahun ajaran baru ini, tahun 2021-2022 misalnya ya. Misalnya kita sebelum tahun pembelajaran masuk nih, awal masuk sekolah, kita dirapatkan terlebih dahulu seminggunya. Apakah ada rotasi guru atau tidak. Kalau misalnya ada rotasi guru, misalnya saya kan ngajar guru kelas 5 nih, disuruh ngajar kelas 1 ya otomatis struktur organisasi tersebut berubah gitu. Kalau misalnya tetap kata kepala sekolah pas di rapatnya tetap ya Bu Aci masih ngajar kelas 5, guru ini masih tetap, berarti struktur organisasi itu tetap tidak berubah gitu. Yang selanjutnya ya silakan ada yang lain. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam perubahan struktur organisasi di sekolah ini? Ini waktu dalam merubahnya atau gimana? Setelah rapat mungkin bisa langsung dirubah. Maksudnya rapat itu kayak setahun sekali tahun ajaran karena baru. setelah
Oh gitu. Iya, kalau kalau misalnya rotasinya di rapatnya itu berubah, tahun ajaran baru misalnya rotasi gurunya berubah, ya itu 1 tahun sekali. Kalau misalnya tidak dirubah, mungkin ada beberapa tahun gitu. Ada kadang 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, ya tergantung rapat tersebut, gitu. Tergantung rotasinya. Selanjutnya, dalam merumuskan kebijakan sekolah, apakah menyesuaikan dengan visi dan misi sekolah itu sendiri? Iya iya dong pastinya. Ya, visi kita kan yaitu ya salah satunya mencerdaskan anak bangsa yaitu bertakwa ya, beriman, terus 5M kayak senyum, sapa kayak gitu ya. Di antaranya ya harus sesuai supaya lebih apa ya? Lebih mengena gitu ke siswanya seperti itu. Terus yang selanjutnya, kepada siapa biasanya wali siswa atau orang tua siswa itu menyampaikan pendapatnya tentang kebijakan-kebijakan yang berlaku di sekolah? Itu biasanya ke komite sekolah. Artinya sebelum ke komite jadi ada perwakilan kelas nih, misalnya kelas 1 diambil sampel 5 orang wali murid, kelas 2 juga sama sampai kelas 6. Ya, itu diadakan rapat bersama komite untuk menyampaikan keluh kesahnya, terus kemudian baru ke sekolah disampaikan oleh komite tersebut, perwakilan ketuanya lah gitu ya, yang akan menyampaikannya ke sekolah langsung. Yang selanjutnya, dalam struktur organisasi pembuatan kebijakan-kebijakan sekolah biasanya dibuat oleh kepala sekolah atau dengan musyawarahnya bersama tenaga kependidikan yang lainnya? Iya, sudah pastinya dengan musyawarah dengan tenaga kependidikan yang lain tadi dengan rapat tersebut. Sekarang selanjutnya tata tertib. Untuk tata tertib, apakah di sekolah ini terdapat tata tertib? Ya sudah pastinya ada. Ya kalau tidak ada mungkin salah satunya ada siswa yang datang jam 9 ya kan. Ada yang datang lebih pagi. Ya seperti itu. Nah, terus apakah tata tertib di sekolah ini tertulis dengan jelas? Ya sudah pastinya tertulis. Ya contohnya tata tertib waktu tatap muka dulu ya, waktu kita belum pandemi itu salah satunya termasuk siswa datang lebih awal sebelum bel berbunyi, misalnya jam 7.15 siswa sudah ada di sekolah kan, tapi jam 7 pas anak tuh sudah ada di sekolah. Kalau di masa pandemi ini kemarin juga kita sudah buat tata tertib belajar tatap muka kan pada waktu kapan ya? Kemarin itu Januari. Dikirain Januari mau tatap muka ya. Akhirnya kita bikin tata tertib nih. Contohnya siswa dibagi ke dalam sistem shift. Kita tuh waktu pandemi kemarin dikira mau tatap muka, kita udah bikin video cara-cara tatap mukanya kayak gimana, datangnya dari gerbang gimana gitu kan ya. Terus yang keduanya salah satunya menggunakan masker dan face shield, melaksanakan protokol kesehatan yaitu pengukuran suhu tubuh kayak gitu. Kita udah buat tata tertib tuh beda sama yang tatap muka yang dulu gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya tuh bagaimana sekolah mensosialisasikan tata tertib tersebut kepada semua siswa yang ada di sekolah? Iya. Kalau tatap muka dulu kita pada awal di upacara tahun pelajaran baru. Kalau yang untuk pandemi ya otomatis kita secara daring lewat melalui Google WA, kalau enggak Google Classroom. Gitu, ke wali murid dulu baru ke anak-anak seperti itu. Selanjutnya, apakah semua siswa dan dewan guru memahami tata tertib? Ya sudah pastinya harus memahami, kalau tidak bisa mereka tidak akan menjalankan sesuai dengan peraturan seperti itu. Selanjutnya, pernahkah sekolah mengalami hambatan dalam mengenalkan tata tertib sekolah? Ya kalau untuk hambatan ya
Kita udah sosialisasi mungkin sama anak yang tidak hadir pada waktu kita sosialisasikan. Tapi kita juga kan siswa juga punya tetangga gitu kan. Jadi tolong ya nak, bagi anak yang tidak masuk gitu, yang tidak masuk disampaikan sosialisasi ini supaya kita semuanya mentaati peraturan tersebut. Gitu. Nah, yang terakhir nih, upaya apa saja yang dilakukan sekolah untuk menanamkan kedisiplinan sekolah agar semua warga sekolah memiliki sikap disiplin? Iya. Itu dengan sosialisasi ya, terutamanya ya pada waktu awal ajaran baru. Kalau sekarang pandemi ya itu dengan via WA kalau nggak classroom dan grup-grup yang lain lah ya. Seperti itu dengan sosialisasi sama via WA tadi. Dan pada waktu dulu sih salah satunya kalau kita upacara nih waktu hari Senin ya, itu yang paling anak-anak tuh takutin. Jadi mereka benar-benar mentaati peraturan dengan ketat, yaitu upacara nih. Upacara hari Senin. Jadi jam 7 itu anak-anak harus sudah ada di dalam. Kalau tidak, kita kunci pintunya. Jadi yang di luar itu, yang baru datang jam 7 lewat itu udah di luar, termasuk guru. Termasuk guru datang telat jam 7 itu di luar. Nah itu yang paling mereka merasakan. Jadi benar-benar tata tertibnya digalakkan dengan sangat ketat untuk hari Senin seperti itu. Dan hari yang lain pun sama. Ya. Baik. Sudah ada yang lain? Sudah selesai, baik. Terima kasih atas waktunya. Atur nuhun Ibu. Observasi dari wawancara tadi tentang struktur organisasi dan tata tertib. Untuk struktur organisasi hampir setiap sekolah sama, dari diurutan dari kepala sekolah hingga penjaga sekolah. Adapun perubahan struktur organisasi seperti rotasi guru, pindah kelas, misalkan dari guru kelas 5 menjadi guru kelas 1, itu diadakan ketika sebelum rapat ketika sebelum tahun ajaran baru dimulai. Untuk tata tertib di sekolah SD Kampung 05 sendiri yang jelas ada dan sudah terbentuk dan biasanya terdapat di dalam setiap kelas, setiap ruang kelas, dan setiap warga sekolah biasa dipastikan mengetahui dan memahami segala bentuk tata tertib yang ada di SD Kampung dan guru seluruh warga sekolah senantiasa dan mematuhi tata tertib. Untuk mensosialisasikannya biasanya tiap kali upacara mingguan dilakukan agar seluruh warga sekolah semakin memahami tata tertib yang ada di sekolah SD Kampung 05. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.